Suara itu masih memanggil, padahal tubuhnya tak bergerak. Pada awalnya, semua hal dalam kehidupan itu masih tampak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti sebuah rutinitas yang tidak pernah benar-benar kita pertanyakan maknanya sampai suatu hari sesuatu di dalamnya mulai berubah tanpa peringatan, tanpa tanda yang bisa dipahami secara logis. Dan tanpa alasan yang bisa diterima oleh akal sehat, seorang gadis yang sebelumnya dikenal kuat, ceria dalam cara yang sederhana, dan memiliki kebiasaan kecil yang membuat keluarganya selalu merasa rumah tidak pernah sepi selama ia ada di dalamnya. Perlahan mulai menunjukkan perubahan yang pada awalnya terlalu halus untuk disadari, seperti langkah kakinya yang menjadi sedikit lebih lambat dari biasanya. Napasnya yang kadang terdengar terputus di tengah kalimat, serta rasa lelah yang datang terlalu cepat seolah tubuhnya tidak lagi mengenali cara untuk bertahan dalam ritme kehidupan yang sebelumnya ia jalani dengan mudah. Namun waktu terus berjalan, dan perubahan yang awalnya tampak kecil itu mulai membesar seperti bayangan yang tidak lagi bisa diabaikan. Hingga pada suatu titik ia mulai kehilangan kemampuan paling sederhana yang sebelumnya dianggap hal biasa, yaitu berdiri tanpa bantuan, berjalan tanpa rasa sakit, dan menggerakkan tubuhnya tanpa seolah ada sesuatu yang menahan dari dalam dirinya sendiri. Keluarganya pada awalnya mengira ini hanyalah kelelahan biasa. Mungkin akibat tekanan atau kondisi sementara yang akan pulih dengan istirahat, tetapi keadaan justru semakin memburuk dengan cara yang tidak masuk akal. Karena dalam waktu yang sangat singkat tubuh itu seolah berhenti bekerja satu persatu, seperti sebuah sistem yang perlahan dimatikan dari dalam tanpa ada yang bisa menghentikannya. Ketika rumah sakit akhirnya menjadi tempat yang harus mereka datangi, suasana yang menyambut mereka tidak pernah benar-benar terasa seperti tempat penyembuhan, melainkan seperti ruang yang penuh dengan ketidakpastian yang tidak pernah diucapkan, di mana setiap alat medis yang berbunyi justru terdengar seperti pengingat bahwa sesuatu sedang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dan setiap dokter yang datang dengan wajah serius hanya mampu memberikan kata-kata yang tidak pernah benar-benar menjawab rasa takut yang tumbuh di dalam keluarga itu. Diagnosis demi diagnosis datang tanpa kepastian yang benar-benar bisa dipegang, dan setiap kali ada penjelasan, selalu ada bagian yang tidak bisa dijelaskan, seolah tubuh itu tidak hanya sedang sakit, tetapi sedang berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan. Hari demi hari berlalu dalam keadaan yang semakin berat, hingga akhirnya tubuh itu hampir sepenuhnya kehilangan kendali, dari anggota gerak hingga kemampuan paling dasar untuk berinteraksi dengan dunia luar, sementara kesadaran di dalamnya masih tetap ada. Masih melihat, masih mendengar, dan masih merasakan setiap detik yang terjadi di sekitarnya, menjadikan keadaan itu bukan sekadar sakit biasa, tetapi sebuah kondisi yang membuatnya terperangkap di dalam tubuhnya sendiri tanpa jalan keluar, dan di tengah semua itu, keluarga yang mencintainya harus belajar menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya, yaitu merawat seseorang yang masih hidup, masih sadar, tetapi tidak lagi memiliki kebebasan atas tubuhnya sendiri. Namun di balik semua penderitaan fisik itu, ada sesuatu yang lebih sulit dijelaskan yang mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Terutama ketika malam mulai turun dan rumah sakit menjadi lebih sunyi daripada biasanya, karena pada waktu-waktu tertentu suasana di ruangan tempat ia dirawat terasa berubah. Bukan hanya menjadi hening, tetapi seperti ada sesuatu yang ikut hadir di dalam keheningan itu, sesuatu yang tidak terlihat tetapi terasa keberadaannya. Seolah udara di dalam ruangan menjadi lebih berat, lebih dingin, dan lebih padat dari seharusnya, membuat siapapun yang berada di dalamnya tanpa sadar ingin segera keluar tanpa tahu alasan yang jelas. Dan di saat-saat seperti itu,
meskipun tubuhnya hampir tidak bisa lagi bergerak. Masih ada momen di mana ia tampak sadar sepenuhnya. Matanya bergerak perlahan seakan mencoba mengikuti sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan bibirnya yang sulit dibuka terkadang menunjukkan tanda-tanda kecil seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting tetapi tertahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata, bahkan beberapa kali. Keluarga yang berada di sisinya merasa seperti ada perubahan pada cara ia memandang sudut ruangan yang kosong, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana, diam, tidak bergerak. Tetapi cukup hadir untuk membuat udara terasa berbeda. Lalu datanglah malam-malam yang lebih sulit. Ketika para dokter mulai berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak ingin didengar oleh keluarga manapun, kata-kata yang terdengar seperti persiapan untuk kehilangan. Meskipun tidak pernah diucapkan secara langsung dengan cara yang terlalu keras, dan setiap kali percakapan itu terjadi, suasana ruangan seolah ikut merespons. Lampu yang sesekali berkelip tanpa alasan, alat-alat yang berbunyi dengan ritme yang tidak konsisten. Dan keheningan yang terasa seperti sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah pasti akan datang. Pada suatu malam yang sangat sunyi, ketika hanya ada suara mesin dan napas yang terdengar tidak seimbang, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya akhirnya terjadi. Karena tubuh yang selama ini hampir sepenuhnya diam itu menunjukkan sedikit pergerakan, bukan gerakan besar, tetapi cukup untuk menarik perhatian orang yang duduk di sisinya. Dan dari bibir yang hampir tidak bisa dibuka itu, keluar suara yang sangat lemah, sangat berat, dan terasa seperti bukan berasal dari satu tempat saja di dalam tubuhnya, melainkan dari kedalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Dan dalam suara yang hampir tidak terdengar itu, ia mengucapkan sesuatu yang membuat suasana ruangan berubah seketika. Bukan karena kata-katanya jelas, tetapi karena cara ia mengucapkannya, seolah ada sesuatu yang lain ikut berbicara bersamanya, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Sesuatu yang membuat orang yang mendengarnya merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang benar-benar terasa sama. Karena meskipun tubuh itu masih ada, masih terlihat, dan masih dirawat dengan penuh kasih sayang, selalu ada perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian di dalamnya. Dan bahwa setiap kali seseorang berada terlalu lama di dekatnya, mereka tidak hanya menjaga satu kehidupan, tetapi mungkin juga sesuatu yang lain yang tidak pernah mereka mengerti sejak awal.